1. Saya Dinda Fitria Anggraini dan ini adalah rekan saya. Saya Adi Rahayu. Saya Nur Sanda. Saya Kurniawan Firanda. Saya Muhammad Mirzamal Hamida. Saya Wani Kananda. Saya Bimon Jayasama. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai anatomi regio hip yang terdiri dari origo, insersio, fungsi, dan juga gerakan. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, ini namanya gluteus maximus. Origonya, otot gluteus maximus berasal dari permukaan gluteal ilium, sacrum, dan ligamentum sacrotuberosus. Kemudian insersionya, otot ini berinsersio pada tuberositas gluteal femur dan pita iliotibial. Fungsinya, otot ini adalah ekstensi dan rotasi lateral paha di sendi pinggul, serta membantu dalam adduksi. Gerakannya, otot gluteus maximus berperan dalam gerakan berdiri, berjalan, dan berlari. Selanjutnya, yang ini namanya gluteus medius. Origonya berasal dari permukaan gluteus ilium atau garis gluteal anterior dan posterior, serta aponeurosis glutea. Insersionya, otot ini terinser pada permukaan lateral dan superior pada trochanter major femur. Fungsinya, gluteus medius berfungsi sebagai aduktor paha, serta berperan dalam rotasi medial dan rotasi lateral. Sedangkan gerakannya, otot ini membantu menstabilkan pelvis saat berdiri atau berjalan, serta memfasilitasi gerakan adduksi dan rotasi pada sendi pinggul. Selanjutnya, ini namanya piriformis. Origonya berasal dari permukaan anterior sacrum, khususnya dari vertebra sakral kedua hingga keempat, serta dari permukaan gluteal ilium dan ligamen sacrotuberus. Insersionya, otot ini pada trochanter major femur, tepatnya pada puncak trochanter tersebut. Fungsinya untuk melakukan rotasi lateral paha di sendi pinggul dan membantu adduksi paha ketika pinggul dalam posisi fleksi. Gerakannya, otot ini berperan dalam menstabilkan kepala femur di acetabulum dan memungkinkan gerakan rotasi serta adduksi pada sendi pinggul. Origo, otot obturator internus berasal dari permukaan pelvis, termasuk margin inferior dari ramus pubis superior dan permukaan pelvis dari membran obturator insersio. Tendon otot ini keluar dari pelvis melalui foramen sciaticus minor dan interset pada trochanter major femur. Fungsi otot ini berfungsi untuk melakukan rotasi lateral paha, membantu adduksi paha ketika dalam posisi fleksi, serta menstabilkan sendi. Gerakan, otot obturator internus berperan dalam gerakan rotasi dan adduksi pada sendi pinggul serta mendukung stabilitas formalis hip di acetabulum saat berjalan. Ini gummalus superior. Origo, otot gummalus superior berasal dari spina ischiadica yang terletak pada bagian posterior pelvis. Insersio, otot ini terinter pada tendon otot obturator internus dan trochanter major femur. Fungsi, gummalus superior berfungsi untuk melakukan rotasi lateral paha di sendi pinggul dan membantu dalam adduksi paha ketika pinggul dalam posisi fleksi. Gerakan, otot ini berperan dalam stabilitas sendi pinggul dan memungkinkan gerakan rotasi serta adduksi pada paha saat berjalan atau berlari. Kemudian ada quadriceps muscle. Otot quadriceps femoris terdiri dari 4 otot, yaitu rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Rectus femoris berasal dari spina iliaca anterior inferior dan bagian atas acetabulum. Sementara yang lainnya berasal dari femur. Insersio dari semua otot ini terinsert pada tuberositas tibia melalui ligamen patella. Fungsi utama otot
quadriceps adalah untuk melakukan ekstensi lutut, stabilisasi sendi lutut, dan membantu dalam fleksi pinggul. Otot ini berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan naik turun tangga. Kemudian ada otot tensor fasciae latae, berasal dari bagian luar lipatan anterior dari iliac crest dan anterior superior iliac spine. Otot ini terinsert pada condylus lateral tibia melalui iliotibial trach. Fungsi utama otot ini adalah untuk menstabilkan sendi pinggul dan otot, serta melakukan fleksi, abduksi, dan rotasi medial paha. Tensor fasciae latae berperan dalam gerakan seperti berjalan, berlari, dan aktivitas yang memerlukan stabilitas pada paha dan lutut. Kemudian, ada otot sartorius berasal dari spina iliaca anterior superior dan bagian atas notch antara asis dan spina iliaca anterior inferior. Otot ini terinsert pada permukaan medial tibia, tepatnya di antara yang dikenal sebagai pes anserinus, bersama dengan otot glacialis dan semitendinosus. Sartorius berfungsi untuk melakukan fleksi, abduksi, dan rotasi lateral pada sendi pinggul, serta fleksi pada sendi lutut. Otot ini berperan dalam gerakan seperti duduk bersila, berjalan, dan aktivitas yang memerlukan kombinasi gerakan di sendi pinggul dan lutut. Kemudian otot rectus femoris. Origo, otot rectus femoris memiliki dua kepala. Pertama, caput rectum, berasal dari spina iliaca anterior dan inferior. Kemudian caput obliquum, berasal dari sedikit di atas acetabulum. Untuk insersio, otot ini terinsert pada tuberositas tibia melalui ligamen patella. Untuk fungsi otot, fungsi utama adalah rectus femoris sebagai ekstensor lutut dan juga berperan dalam fleksi pinggul. Gerakan otot ini berkontribusi pada gerakan seperti berdiri, berjalan, dan beraktivitas yang melibatkan ekstensi lutut dan fleksi pinggul. Kemudian otot vastus intermedius. Origo, vastus intermedius berasal dari permukaan anterior dan lateral femur, tepatnya dari bagian tengah femur. Untuk extensio, otot ini terinsert pada tuberositas tibiae melalui ligamen patella. Fungsi utama vastus intermedius adalah untuk membantu ekstensi lutut. Gerakan otot ini berperan dalam gerakan seperti berdiri, berjalan, dan aktivitas yang memerlukan ekstensi pada sendi lutut serta berkontribusi pada stabilitas sendi lutut saat bergerak. Selanjutnya, vastus lateral. Originnya, otot vastus lateral berasal dari greater trochanter, internal trochanteric line, dan linea aspera femur. Insersio, otot ini terinsert pada patella melalui tendon quadriceps dan tuberositas tibia melalui ligamen patella. Fungsi yaitu untuk melakukan ekstensi lutut dan membantu stabilitas sendi lutut. Gerakan otot ini berperan dalam gerakan seperti berdiri, berjalan, berlari, dan aktivitas yang memerlukan ekstensi pada lutut. Kemudian yang ini otot vastus medial. Origonya, otot vastus medial berasal dari bagian bawah interconteric line, pentineal line, medial lip dari linea aspera, dan bagian proximal medial supracondylar line femur. Insersionya, otot ini terinsert pada sisi medial patella dan melalui ligamen patella ke tuberositas tibia. Fungsi utama vastus medialis adalah untuk melakukan ekstensi lutut dan membantu dalam penstabilian patella selama gerakan. Gerakan otot ini berperan dalam aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan berlari, serta penting untuk stabilitas sendi lutut saat bergerak. Kemudian otot ini disebut otot pectineus. Origonya,
Otot pectineus berasal dari pectinealin pada superior ramus pubis dan sedikit dari permukaan tulang di depannya. Insersionya, otot ini terinset pada pectinealin di permukaan posterior femur yang menghubungkan laser trochanter ke linea aspera. Fungsinya, fungsi utama otot pectineus adalah untuk melakukan adduksi dan fleksinya paha di sendi pinggul. Gerakannya, otot ini berperan dalam gerakan seperti berlari, skating, dan aktivitas yang melibatkan pergerakan lateral paha. Kemudian otot ini disebut otot adduktor longus. Origonya, otot adduktor longus berasal dari tubuh pubis, tepatnya di bawah puncak pubis. Insersionya, otot ini terinset pada sepertiga tengah dari linea aspera femur. Fungsinya, fungsi utama otot adduktor longus adalah untuk melakukan adduksi dan rotasi lateral paha serta berkontribusi pada fleksi sendi pinggul. Gerakannya, otot ini berperan dalam gerakan seperti berjalan, berlari, dan aktivitas yang melibatkan pergerakan lateral paha. Musculus gracilis memiliki origo di inferior ramus istiopubis dan tubuh pubis. Insersio otot ini terletak pada permukaan medial tibia melalui tendon pes ansernus. Fungsi utama otot ini adalah adduksi paha, fleksi lutut, dan rotasi medial tibia. Saat lutut membantu posisi fleksi, gracilis membantu gerakan seperti berjalan, berlari, serta stabilitas lutut. Kemudian semitendinosus memiliki origo di tuberositas insersial. Insersio otot ini terletak pada permukaan medial bagian proksimal tibia melalui tendon pes ansernus. Fungsi utama adalah fleksi dan rotasi medial kaki di sendi lutut serta ekstensi paha di sendi pinggul. Otot ini berperan penting dalam gerakan seperti berjalan, berlari, membantu stabilitas saat bergerak. Kemudian otot semimembranosus. Otot ini berorigo di tubuh ischiadium, bagian posterior tulang panggul, sama seperti otot hamstring. Berinseksio di bagian posterior condylus medialis tibia. Fungsi otot ini yaitu ekstensi paha, fleksi lutut, rotasi medial lutut, dan membantu stabilisasi sendi panggul. Kemudian otot biceps femoris. Capitulum berorigo tuber ischiadium, bagian tuberositas ischi pada tulang panggul. Inseksio kepala fibula. Caput breve, origo linea aspera, tulang femur bagian posterior, dan septum intermuscularis lateralis. Inseksio kepala fibula. Fungsi otot biceps femoris: ekstensi paha, fleksi lutut, dan rotasi lateral lutut. Selanjutnya ada tulang. Pada tulang yang pertama di sini ada disebut dengan ilium. Bagian ini memiliki origo dorsal os ilium dan insersionya pada femur. Fungsinya mencakup fleksi, adduksi, dan rotasi pada sendi pinggul. Gerakan yang dihasilkan meliputi fleksi dan ekstensi lutut, serta abduksi dan adduksi pada ekstremitas inferior. Selanjutnya, pada bagian ini disebut dengan pubis. Origonya di ramus inferior os pubis dan insersio pada ramus caudal os femur serta epicondylus medialis os femur. Fungsinya adalah sebagai adduktor dan supinator kaki belakang. Gerakan yang dihasilkan meliputi adduksi pada sendi pinggul dan fleksibilitas pada lutut. Selanjutnya, pada bagian sini disebut dengan isium.
Memiliki origo di tuber ischiadicum dan insersio pada fossa trochanterica femur. Fungsinya meliputi ekstensi dan adduksi paha, serta berperan dalam stabilitas panggul. Gerakan yang dihasilkan adalah ekstensi pada sendi pinggul dan fleksibilitas pada lutut. Sebelah sini disebut sacroiliac joint. Origo terletak di antara sacrum dan ilium. Insersio menghubungkan tulang belakang dengan pelvis. Fungsi menyediakan stabilitas dan mentransfer beban dari tubuh bagian atas ke ekstremitas bawah. Gerakan memungkinkan sedikit gerakan rotasi, nutasi dan counter-nutasi dan girding, tetapi sebagian besar stabil. Di sebelah sini disebut iliac crest. Origo bagian atas ilium. Insersio menjadi titik perletakan untuk otot seperti gluteus maximus dan tensor fascia latae. Fungsi menyediakan dukungan struktural dan stabilitas untuk punggul. Gerakan mendukung stabilitas dan gerakan pada sendi punggul. Di sebelah sini namanya anterior superior iliac vein. Origo titik depan atas ilium. Insersio tempat peletakan otot seperti sartorius. Fungsi berperan dalam gerakan flexion dan abduksi paha, gerakan fleksi pinggul dan rotasi lateral. Di sebelah sini posterior superior iliac vein. Origo titik belakang atas ilium. Insersio tempat peletakan ligamen dan otot punggung bawah. Fungsi menyediakan stabilitas pada punggung. Gerakan terlibat dalam penyesuaian postur dan stabilitas saat bergerak. Kemudian ada os superior ramus. Origo terletak di bagian atas os pubis. Insersio menyambung ke symphysis pubis dan acetabulum. Fungsi menyediakan dukungan struktural untuk pinggul. Gerakan berperan dalam adduksi dan stabilisasi pinggul. Kemudian os inferior ramus terletak di bagian bawah os pubis. Insersio bergabung dengan os ischium, berfungsi mendukung otot-otot aduktor paha. Gerakan membantu dalam adduksi dan fleksibilisasi pada sendi pinggul. Kemudian symphysis pubis. Origo terletak di antara dua tulang pubis. Insersio menghubungkan kedua os pubis, berfungsi menyediakan fleksibilitas dan stabilitas pada panggul. Gerakan memungkinkan sedikit gerakan saat berjalan dan Untuk selanjutnya, tulang os acetabulum. Origo terbentuk dari gabungan os ilium, ischium, dan pubis. Untuk insersio menyambung dengan kepala femur. Fungsi menjadi soket untuk sendi pinggul, menyediakan stabilitas dan mobilitas. Gerakan memfasilitasi gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi dan rotasi femur. Hip joint. Origo terbentuk oleh artikulasi antara kepala femur dan acetabulum. Insersio kepala femur terletak dalam acetabulum, fungsi sebagai sendi bola dan soket yang memungkinkan berbagai gerakan ekstremitas bawah. Gerakan fleksi, ekstensi, rotasi internal dan eksternal, serta abduksi dan adduksi. Neck of femur. Origo menghubungkan kepala femur dengan tubuh femur. Insersio berada di antara kepala femur dan trochanter mayor. Fungsi menyediakan stabilitas pada sendi pinggul dan memungkinkan gerakan memfasilitasi rotasi dan gerakan flexion serta ekstensi pada sendi pinggul. Ini disebut tulang greater trochanter. Origonya terletak pada bagian lateral femur di bawah leher femur. Insersio menjadi titik perlekatan untuk sepertiga gluteus medius, gluteus minimus, pisiformis, dan obturator internus. Fungsinya menyediakan stabilitas dan memungkinkan gerakan abduksi serta rotasi paha. Gerakan memfasilitasi abduksi dan rotasi paha saat berjalan atau berlari. Ini disebut
tulang laser trochanter. Origonya terletak di bagian medial femur di bawah leher femur. Insersionya menjadi titik perlekatan bagi otot iliopsoas. Fungsinya berperan penting dalam fleksi dan rotasi paha. Gerakan memfasilitasi fleksi pada sendi pinggul dan membantu dalam gerakan rotasi medial. Ini disebut tulang femur. Origo merupakan tulang panjang yang membentuk struktur dasar ekstremitas bawah. Insersionya terhubung dengan tulang panggul di acetabulum dan dengan tulang tibia di sendi lutut. Fungsinya menyokong berat badan dan memungkinkan mobilitas ekstremitas bawah. Gerakannya fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, serta rotasi pada sendi pinggul dan lutut. Kemudian os patella. Origo terletak di tendon quadriceps femoris. Insersio menyambung ke tibia melalui patella ligamen. Fungsi melindungi lutut, meningkatkan efisiensi otot quadriceps. Gerakan memfasilitasi ekstensi lutut, mengubah arah gaya tarik otot quadriceps. Medial condylus. Otot bagian distal femur lebih bulat dan menonjol. Insersio berartikulasi dengan medial tibial plateau. Fungsi menyediakan stabilitas sendi lutut, mendukung beban tubuh. Gerakan terlibat dalam fleksi, ekstensi lutut serta sedikit rotasi dalam posisi fleksi. Lateral. Origo bagian distal femur lebih datar dibandingkan medial kondil. Insersio berartikulasi dengan radial dengan lateral tibial plateau. Fungsi menyediakan stabilitas pada sendi lutut dan mendukung beban tubuh. Gerakan juga terlibat dalam fleksi dan ekstensi lutut serta rotasi lutut saat fleksi. Selanjutnya, os obturator foramen. Tinggalkan ini. Os obturator foramen, Origo terletak di antara os pubis dan os ischium. Berinseksio tidak memiliki inseksio langsung karena merupakan lubang, tetapi dikelilingi oleh otot-otot yang berfungsi untuk stabilitas panggul. Fungsi memungkinkan lewatnya pembuluh darah dan saraf ke ekstremitas bawah. Gerakan berfungsi sebagai titik perlekatan otot yang terlibat dalam gerakan pinggul. Selanjutnya, os ischial spine. Origo terletak di bagian posterior os ischium. Inseksio menjadi titik perlekatan bagi ligamen dan otot seperti M. gemellus superior. Berfungsi sebagai menyediakan stabilitas pada panggul dan berperan dalam struktur dasar panggul. Gerakan berkontribusi dalam rotasi lateral dan abduksi paha saat berjalan atau bergerak.